Sobat Genzi, balik lagi di podcast Genzi. Di podcast ini kita akan memberikan kamu cerita, inspirasi, dan motivasi. Bersama saya Rafli, kita akan membahas tentang kripto, forex, dan saham. Nah, kita kedatangan narasumber dari 33 tokoh inspiratif yang bernama Muhammad Fadri, selaku mahasiswa sekaligus ketua BEM di salah satu kampus Jakarta. Mari kita sambut dan dengarkan podcast dari Muhammad Fadri. Halo Mas Halo, Mas. apa kabar? Udah lama kita nggak ketemu ya. Iya, aduh, karena juga udah bekerja juga, malamnya juga. Sekarang udah nggak ada kelas ya Mas? Iya, udah gak ada kelas. Jadi kegiatannya apa nih? Semester akhir ini? Sekarang masih, ya kita kan semester akhirnya fokusnya ngerjain tugas akhir lah ya. Oke. Kita sebagai mahasiswa yang udah tua, mahasiswa akhir, mungkin kita lebih fokus ke tugas akhir lah. Betul. Tapi selain kegiatan di tugas akhir itu ngapain tuh? Kegiatan sampingannya? Atau kerja atau freelance atau apa? Bekerja. Kerja. Di bidang Kerja apa? jadi sebenarnya lebih ke marketing di salah satu perusahaan distributor sepeda balap di Indonesia. Tapi selain misalkan kita bekerja nih, itu kan full time ya, 9 to 5 biasanya ya. Nah, kita tuh supaya dapat income selain di situ. Nah, itu gimana tuh? Nah, Menurut Mas sebenarnya sih ada banyak cara untuk bisa membuat kita itu lebih banyak penghasilan. Ada jadi freelance, atau mungkin buka usaha sampingan, dan ada juga satu lagi yang lagi diniatin sama kita sekarang, yaitu investasi. Investasi. Boleh ceritain investasi Mas Vivit itu? Nah, sebenarnya untuk investasi sendiri pasti banyak konteksnya seperti apa. Cuman kan sebenarnya waktu itu saya mulai tertarik ke dunia investasi itu walaupun receh-receh ya sebenarnya awalnya. Mulailah dari mempelajari tentang saham, tapi belum terlalu terjun ke sana. Mempelajari tentang saham seperti apa, mempelajarilah seperti apa mekanisme dalam sana. Tapi saya mulai terjun itu di forex. Mungkin Mas udah pernah dengar forex kali ya? Di forex itu mulailah mempelajari seperti apa cara mendapatkan uang di sana. Awalnya emang kepikiran juga kayak emang ada ya bisa ngasih kayak gitu. Emang bisa, ternyata bisa. Ada, asal kita mengerti dan mau mempelajarinya. Tapi kalau dari invest di forex itu, nah itu dapat uangnya instan atau gimana? Sebenarnya kalau dibilang instan sih enggak juga, karena kita juga harus paham mekanismenya seperti apa. Beda kalau seandainya kita terjun ke dunia sana hanya sebatas FOMO aja, itu biasanya kita lebih sering rungkatnya sih. Jadi kalau kita ikut ke sana itu, atau mungkin berkecimpung di semua bidang yang kita coba untuk mendalami di sana, kita harus benar-benar paham seperti apa mekanismenya di sana. Ini nggak sekedar FOMO aja kita join ke sana, ternyata malah rungkat yang ada. Yang tadi dia kita pengen mendapatkan penghasilan lebih dari sana, ternyata malah rungkat. Jadi kalau misalnya kita nggak ada fresh money ataupun ya uang pribadi kita, jangan terjun di sana dulu. Jangan terjun di sana. Sebenarnya sih dunia ini bukan disarankan untuk orang yang generasi sekarang, walaupun generasi Z mempelajari dan memahami tentang digitalisasi. Tapi sebenarnya dunia investasi seperti ini harusnya diperuntukkan untuk orang yang ingin mau mempelajari. Tapi kalau awal belajar forex itu dapat dari mana atau teman kita aja kayak Nah iya. sekarang tuh. Kita sekarang semuanya kita bisa temukan melalui internet. Ditambah juga logaritma dari internet itu pasti mengarahkan kita ke suatu hal yang kita sedang cari tahu. Awalnya waktu itu cobalah di YouTube, coba mempelajari seperti apa sih investasi saham ini, seperti apa investasi forex ini, seperti apa trading di forex lebih tepatnya seperti apa. Cobalah untuk cari tahu di YouTube, join ini, join itu, ketemu komunitas di Telegram, bahkan ketemu langsung dengan pemilik komunitas itu. Waktu itu saya pernah ikut join di Telegramnya, dan ternyata dia lagi open tuh, lagi buka lah semacam tabletop. Jadi akhirnya datang ke salah satu hotel di Jakarta Selatan. Dia kumpul, yang disangkanya bakal banyak orang, ternyata nggak terlalu banyak. Dan kebanyakan di sana bapak-bapak semua yang mereka itu mau pensiun. Dan dia itu tujuannya di sana ternyata kita butuh sesuatu bidang atau mungkin suatu usaha di mana kita itu masih memiliki penghasilan besar. Dan FYI yang ikutan itu waktu itu bapak-bapak rata-rata mereka itu orang perbankan. Jadi itu membuat saya berpikir kayak, wah ternyata orang perbankan aja ikut, dimana mereka itu udah pasti paham tentang keuangan seperti apa. Kenapa kita enggak? Saya coba langsung mempelajari di sana. Akhirnya juga kenal di sana yang namanya kripto. Iya. Itu
kripto itu coba Mas jelasin. Itu bedanya kripto sama forex itu apa ya? Apa sama atau berbeda? Kripto itu lebih ke uang digital sebenarnya. Sebenarnya kalau untuk bilang hampir ada beberapa kesamaan dari antara kripto dan forex. Jadi kalau seandainya di kripto itu lebih ke komoditas. Sama kayak emas, kalau seandainya orang-orang berbicara kripto bisa dijadikan untuk menggantikan uang, itu mungkin adalah sebuah konsep yang mungkin bisa terjadi. Tapi yang sekarang juga dijelaskan oleh David, salah satu Federal Reserve di Amerika yang dipimpin oleh Jerome Powell, itu mungkin kripto itu nggak bisa mengganti uang. Tapi kripto itu lebih ke komoditas seperti emas atau mungkin mobil antik. Mungkin ada tuh Mas di berita kalau misalnya uang kas Amerika itu sekarang udah berbentuk Bitcoin tuh Mas. Oke. Mungkin itu gimana tuh Mas? Mata uang rupiah maupun dolar kedepannya itu akan digantikan oleh Bitcoin atau gimana? Sebenarnya kalau digantikan sih tidak. Tidak. Seperti yang tadi yang saya jelaskan, coba kalau kripto itu lebih ke komoditas. Ibaratnya kayak emas. Kalau dibilang untuk menggantikan enggak, karena kalau di seandainya kripto dijadikan untuk menggantikan uang, rasanya agak aneh kalau seandainya kita mencari uang yang dibatasi. Karena kripto, terutama Bitcoin ya, kita bicara tentang Bitcoin mungkin spesifiknya, Bitcoin itu dibatasi jumlahnya hanya 21 juta. Sekarang udah terkumpul sekitar 16 juta. Dan Bitcoin kan awalnya diciptakan tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Nanti bisa dikoreksi aja. Dan 2009 itu dia menciptakan Bitcoin dengan batasan sebanyak 21 juta saja. Dan sekarang sudah terkumpul sekitar 16 juta sekian. Kalau waktu itu teman-teman punya $100 di tahun 2010 beli Bitcoin, itu di harga tahun 2020 itu teman-teman udah memiliki kekayaan sekitar 23 juta dolar. Bukan rupiah ya, dolar. Kalau waktu itu investasinya di $100. Nah, kalau juta dolar itu coba dihitung di rupiah ya. Coba nanti dikasih tahu bawah. Di komen aja ya. Tapi di 2025, Mas tahu berapa harganya sekarang? Kalau seandainya kita tarik ke dolar, sebanyak $100 investasi waktu tahun 2010, di tahun 2025 ini sekitar 150 juta dolar. 150 juta dolar. Gokil. Tambahkan waktu itu juga ada kasusnya orang yang menukarkan Bitcoinnya untuk voucher game online atau tahun 2015 dan 2016 di Indonesia sendiri. Dan sekarang dia nyesal katanya. Iya guys. Sekarang aja di saat ini menyentuh $84.000 atau sekitar 85.000 tadi terakhir kali saya cek di 85.000. Kalau semalam saya baru ngecek 84.000 dan naik lagi. Naik lagi. $1.000 Kemarin waktu Januari atau mungkin waktu Trump dilantik itu sempat menyentuh di 100.000. Jadi orang-orang, nah ini yang jadi masalah nih. Kebanyakan mereka FOMO, dia melihat ternyata Bitcoin bisa loh kita mendapatkan duit di sini. Dia mulai entry di angka 100.000, sekarang turun jadi 84.000, naik lagi 80.000. Dan harganya seperti itu. Dan itu juga volatilitas daripada kripto. Jadi harganya nggak begitu stabil. Jadi kalau seandainya teman-teman mau investasi jangka panjang mungkin bisa. Tapi kalau untuk jangka pendek menghasilkan uang lebih banyak bisa juga sebenarnya, asal ngerti caranya seperti apa. Nah ini kan banyak banget nih Mas ya, yang anak muda Gen Z. Jadi dia tuh invest di kripto, dia naik sedikit saja udah dijual. Nah itu gimana Mas? Coba kasih masukan untuk nggak masalah sih sebenarnya mau seperti itu. Saya juga kayak gitu. Itu jadinya trading. Nah iya. Jadi gini, sebenarnya kalau kita rasa udah dapat profit dari sana, kita ambil sendiri juga nggak usah. Seperti kita mau investasi jangka panjang atau jangka pendek. Kalau seandainya kita yang inginkan investasi jangka panjang ya kita dan itu untungnya pasti lebih tinggi. Dan kebanyakan orang-orang kita itu kayak kita itu nggak terlalu sabar menjadi investor. Kita itu nggak terlalu sabar untuk mendapatkan uang sedikit dari sana gitu. Dia udah dapat profit misalnya anggaplah di $20, $30 atau mungkin $100 barangkali. Dia ngerasa udah kayak diambil aja cepat. Karena ada kemungkinan turun juga. Ada kemungkinan yang tadinya kita dapat profit tinggi, kita turun. Nah, itu adalah hal yang wajar karena emang marketnya volatilitas banget. Nggak stabil. Jadi kita tuh juga ikut juga tuh Mas ya, menunggu beberapa tahun ke depan juga. Nah, kita nggak bisa gitu juga. Dan kripto itu mungkin, nah itu cara ngebaca algoritma ataupun grafik marketnya itu gimana Mas? Nah itu sebenarnya ada tekniknya sendiri. Jadi untuk kripto atau mungkin forex itu ada yang namanya teknik analisa fundamental dan juga teknik analisa teknikal.
Jadi untuk analisa teknikal sendiri kita bisa melihat beracuan daripada chartnya. Jadi ada beberapa pola dalam forex atau crypto yang menunjukkan kalau nah mungkin dia kayak yang lebih paham dunia seperti itu. Karena dia juga analisanya juga nggak sembarangan. Dan apa yang dia sampaikan juga sekarang terbukti kan. Kemarin sempat Bitcoin sentuh di harga 100. Terlepas dari bagaimana cara menyampaikan, tapi yang dia sampaikan benar. Jadi nggak masalah juga sih sebenarnya kayak kita mengikuti dia dalam waktu mungkin teman-teman punya acuan yang lain barangkali nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau seandainya kita selagi orang yang kita ikutin itu bisa bermanfaat bagi kita dari segi finansial atau mungkin dari segi mindset leher ke atas, nggak apa-apa. Sebaiknya kita coba ikutin apa saran-saran dari mereka. Dan nggak ada yang salah juga dari sesama mereka. Nah, tapi kita kan sudah membahas forex dan crypto. Nah, kita mau beralih ke saham. Oke. Untuk saham sendiri, Saham berat banget ini. Gak apa-apa mas. Kalau Aduh. dulu sebutkan nominal portofolio mas. Oh, benar. Itu kayaknya privasi banget. Ya. Jadi sebenarnya kalau untuk saham itu adalah kesempatan bagi kita waktu IHSG turun kemarin. Jadi sebenarnya ada kayak semacam apa ya gitu. Apa namanya? Ini nanti dikata juga lupa namanya apa itu? Konspirasi. Oh. Jadi sebenarnya ada semacam kayak konspirasi gitu di mana waktu IHSG turun kemarin ternyata banyak dari mereka para investor yang membeli saham daripada IHSG, memanfaatkan IHSG ini turun. Mereka bisa dapat yang harga murah. Jadi intinya kayak setiap kebijakan yang ada, setiap kesalahan yang terjadi di sebuah negara atau mungkin barangkali dari kesalahan kebijakan yang diatur oleh pemerintahnya, itu selalu ada orang kaya baru dalam musibah tersebut. Salah satunya mungkin itu, bisa harga lagi turun, itu kebanyakan dari mereka itu ngambil. Tapi teman-teman juga harus memperhatikan yang punya di mana. Jangan asal-asal beli ini murah, ternyata malah harganya makin murah gitu. Rungkat gitu, boncos. Rungkat kita. Gak lucu kan? Betul juga. Nah, tapi kan banyak sekali mas anak muda yang memang dia tuh nggak pakai cash money mas, tapi dia tuh memakai uang pribadi mas untuk invest. Nah itu gimana mas motivasi untuk anak-anak itu yang hanya FOMO? Nah balik lagi investasi itu sebaiknya. Saya waktu itu juga pernah kayak gitu. Pernah dalam minus ya. Jadi mulailah mempelajari lagi, ditambah juga ada satu teman juga di kelas yang mengajarkan sebaiknya kalau kayak gitu jangan pernah menggunakan uang panas, atau mungkin jangan pernah menggunakan uang yang Anda pakai untuk kebutuhan Anda sehari-hari. Sebaiknya gunakan uang yang kalau kita ngerasa kehilangan itu kita nggak masalah, tapi dengan catatan kita membatasi kehilangannya berapa, dan itu berpengaruh ke psikologi trading kita, psikologi kita dalam saat bertransaksi tersebut atau mempelajari hal tersebut. Karena kan tiba-tiba yang tadinya kita punya aset di sana anggaplah di 5 juta, kalau seandainya nanti dalam waktu 1 bulan turun jadi 3 juta, perasaan kita seperti apa? Dan kita kan nggak bisa mikirin seperti kita bakal profit terus, nggak bisa. Kita pasti nanti akan ngerasain hal-hal yang minus-minus seperti itu. Jadi baiknya kita harus mengerti dua-duanya daripada analisa tersebut, baik itu teknikal ataupun fundamental tadi, dan juga psikologinya juga harus dipikirkan dalam menggeluti dunia ini. Nah, menurut Mas Fadri ini kita ini misal kita terjun ke dunia investasi itu minimal berapa yang income yang kita perlukan gitu buat investasi? Kalau misal income kayak sebulan cuma 4 juta, 5 juta, itu kan kita masih juga yang panjang. Sebenarnya sih kita nggak bisa membatasi itu juga ya, karena kita market nggak ada yang bisa nebak. Bahkan walaupun kita menggunakan analisa tersebut, kadang sempat kita itu dipermainkan dengan market. Yang tadinya kita udah menganalisa harga naik, buy, ternyata malah turun. Ditambah juga dengan kebijakan sebuah negara, kita nggak tahu. Siapa yang tahu kalau seandainya Lebanon bakal nyerang Israel? Nggak ada yang tahu. Itu adalah informasi intelijen sangat rahasia. Kalau seandainya emang kita tahu dan bocor itu, mungkin kita udah jadi orang kaya mas. Ngerti, oh kita dapat informasi kalau ada sebuah negara bakal nyerang sebuah negara ini, kita bisa memanfaatkan ini untuk main di trading misalnya. Oh, terus kita orang-orang kaya baru. Nah ini menurut Mas Fadri ini kita di 5 tahun atau 10 tahun ke depan ini di dunia kripto ini gimana? Ini bakalan terus meningkat untuk investor atau Kalau untuk meningkat pasti ya.
pasti, karena juga fakta ini juga didukung oleh beberapa, bahkan ada negara yang menggunakan cryptocurrency untuk kebijakan ekonominya. Kita sebut seperti Venezuela, bukan Venezuela, El Salvador itu tingkat inflasinya rendah, dan dia menggunakan cryptocurrency untuk kebijakan ekonominya. Jadi di El Salvador itu presidennya benar-benar memanfaatkan cryptocurrency untuk kebijakan sebuah negaranya. Makanya inflasi dari negaranya itu kecil, 0,6% berapa, terbilang sangat kecil sekali. Itu contoh pertama. Jadi kalau untuk seperti apa Bitcoin atau mungkin crypto ke depannya, itu pasti makin banyak orang yang mulai menyadari bahwa currency tersebut bakal naik ke depannya dan bakal tetap. Tapi perlu diingat, itu untuk saat ini cryptocurrency itu lebih ke komoditas seperti emas, seperti tadi. Mungkin saya akan mengulangi ini berkali-kali karena rasanya banyak pemahaman yang salah bahwa cryptocurrency itu menggantikan uang. Terus sempat ada timbul kontroversial di beberapa orang yang pro dan tidak. Kenapa tidak pakai uang yang sudah ada saja? Kenapa harus diganti? Satu, crypto itu berasal dari kata encrypt. Jadi pesannya itu kita perlu kode-kode untuk membuatnya, enkripsi. Kayak contohnya di WhatsApp kan kita sudah menggunakan teknologi pesan enkripsi. Gimana kalau seandainya ada orang berusaha untuk mengetahui seperti apa caranya, mereka hanya melihat kode-kode saja, tidak melihat isi pesan kita seperti apa. Nah, seperti itu juga dengan cryptocurrency. Jadi ditambah dengan satu lagi, crypto itu untuk transaksi internasional kita lebih gampang mencairkannya, beda dengan uang yang kita transfer ke beda bank atau mungkin beda mata uang barangkali. Jadi kita bisa nunggu 3 hari, 1 minggu, beberapa enggak, langsung cair di hari itu juga, di detik itu juga. Itulah kelebihan dari itu, karena sistemnya itu desentralisasi, bukan sentralisasi yang harus terikat kepada bank dunia, bank sentral. Tapi kalau di crypto enggak, jadi semuanya itu sudah desentralisasi dan semua kodenya itu sudah ada di komputer masing-masing. Jadi dan juga kita itu kandungannya emang sih kita masih memikirkan seperti apa bahaya dari dunia digital, atau mungkin di fraud, atau mungkin dana kita tiba-tiba hilang. Itu sudah mungkin teman-teman juga pernah ngerasainnya barangkali. Tapi untuk di sini mungkin kalau seandainya kita masih bisa menjaga kode privasinya, kita bisa lebih aman lah di sana. Kita juga misalnya bertransaksi itu ya akunnya itu harus KIB kan. Iya, nah kebanyakan sekarang pakai kayak gitu, di forex juga. Pinjol juga kayak gitu. Tapi dia sampai mas ini lah. Dia langsung cair mas, ada limitnya. Iya, instan itu guys. Jadi bunganya gila gitu. Nah itu juga bahas tentang pinjol juga ada beberapa orang yang terjun ke dunia digital pakai uang pinjol itu sangat salah banget, big no. Jangan coba-coba ya. Kalau minus kan kita ribet mikirinnya, udah uang kita hilang, terus kita bayar bunga yang jumlahnya juga ngemot gitu loh. Jadi kita invest tapi tinggal utang. Nah itu jangan guys. Baiknya kita bisa lebih memaksimal atau lebih mengoptimalkan kalau kita menggunakan tabungan barangkali. Gimana kalau kita kehilangan uangnya itu, kita ngerasa oh nggak apa-apa, kita masih punya cadangan uang lain. Tapi ingat ya, jangan sampai kehilangan semua tabungan cuma gara-gara ini. Teman-teman harus benar-benar mempelajarinya dari awal, seperti apa mekanismenya, seperti apa tekniknya, seperti harus benar-benar dipelajari. Nggak usah harus sekedar FOMO. Kalau seandainya emang dunia ini nggak cocok dengan teman-teman, nggak masalah. Kita bisa mendapatkan uang, mendapatkan penghasilan dari cara-cara lain. Tapi kalau ternyata teman-teman ingin mempelajari, keuntungan yang bisa kita dapatkan dari mempelajari ini itu bisa gila-gilaan. Tapi kerugiannya bisa bikin Anda gila. Oke mas, mungkin ini udah cukup banyak penjelasan dari Mas Fabri. Nah ini terakhir mas, nah, pesan untuk anak muda gimana? Pesan untuk anak muda untuk 5 tahun ke depan aja. Nah, oke. Mungkin pesan lebih tepatnya pesan ke diri sendiri lah ya. Iya, juga orang muda. Lebih tepatnya mungkin kita bisa, selagi kita masih muda ini, kita bisa meningkatkan kemampuan kita di semua bidang yang dirasa kita bisa menguasainya, entah apapun itu, yang dimana bisa berguna bagi kita di masa depan. Kalau sekarang kan kita bicara tentang digitalisasi, apalagi artificial intelligence itu perkembangannya juga, aduh gimana ya, kita mungkin bakal kehilangan pekerjaan barangkali di masa depan gara-gara ini. Tapi kalau seandainya kita mengerti mekanismenya seperti apa, kita mengerti seperti apa
menjalankan artificial intelligence itu kan juga butuh seorang teknikal atau mungkin butuh seorang ahli di belakangnya. Mungkin kita bisa menjadi ahli di belakangnya atau mungkin meningkatkan melalui kemampuan-kemampuan lain yang tidak ada di artificial intelligence itu sendiri. Jadi lebih tepatnya mungkin kita lebih memperbanyak skill kita atau mungkin fokus ke satu skill di mana kita itu bisa lebih baik di dalam. Setelah kita fokus di sana dan kita menjadi lebih baik di sana, tentu semuanya pasti bakal baik. Contohnya aja kita bisa ambil contoh siapa ya di dunia olahraga barangkali. Mungkin ini boleh sebut nama Aslam nggak? Boleh. Mungkin Mas Aslam bisa ya di dunia olahraga bisa fokus di sana. Nanti semuanya berkembang di sana karena memang banyak tokoh olahraga yang ternyata terkenal banyak duitnya itu melalui olahraga. Sebut saja Cristiano Ronaldo atau mungkin Lionel Messi. Sekarang bidang usahanya udah di mana-mana. Yang tadinya cuma main bola doang, kita udah punya ini. Nah, sebaiknya kita juga lebih profesional di bidang kita masing-masing. Kalau seandainya kita memang mau mempelajari hal lain, tetap kita harus lebih mengutamakan hal-hal di mana kita banget di suatu bidang itu. Digital. Nah, Berarti untuk pesan anak muda mungkin tingkatkan skill, banyak income ya Mas. banyak income, ya benar, banyak income karena Skill tersebut diasah. kalau teman-teman mau beli Bitcoin sekarang sih Kemarin tuh lagi turun. Lagi turun. Minggu yang lalu. sempat turun itu yang kemarin FOMO coba beli ikut di 100.000 ternyata mereka lagi minus sekarang. Yang Donald Trump juga menaikkan tarif tuh. Nah itu juga berpengaruh. Kelihatan juga. Iya. Itu yang analisa fundamental tadi Mas. Betul. Oh, oke. Untuk teknik analisa sendiri ada dua. Yang pertama ada teknik analisa fundamental dan satu lagi ada yang namanya teknik analisa teknikal. Jadi dua-duanya ini sebenarnya bisa kita manfaatkan gitu secara bersama atau mungkin salah satunya. Tapi kalau seandainya kita memanfaatkan salah satunya aja, biasanya kita fokus ke teknikal, biasanya kita bakal kalah di fundamental. Kalau untuk teknikal ini lebih jelasnya mungkin kita lebih mempelajari chartnya ya, seperti apa pola-pola yang dibentuk. Jadi ada beberapa macam pola, ya harus kita pelajari di sana. Mungkin nanti bisa di-share satu-satu. Satu lagi itu ada yang namanya fundamental. Sebenarnya sih gampangnya kita itu bisa memanfaatkan fundamental ini karena kebijakan dari sebuah negara. Fokusnya ke Amerika Serikat. Bahkan kuat lemahnya dolar itu tergantung dengan seperti apa kebijakan ekonomi di Amerika Serikat itu sendiri karena kita kan acuannya kepada dolar ya. Ditambah juga geopolitik, geoekonomi itu sangat berpengaruh. Kalau seandainya kemarin waktu itu mungkin teman-teman pernah dengar bukan cerita, fakta ya. Waktu Iran menyerang Israel. Ada beberapa, mungkin kita senang sebagai muslim atau mungkin sebagai apa yang mendukung Palestina, senang. Tapi bagi orang yang yang ngerti dunia, yang sedang bergelut di dunia kripto atau kemarin, mereka sedih. Benar. Tiba-tiba minus itu gue lucu banget. Kacau. Tapi ya itu adalah salah satu hal yang bahwa fundamental itu berpengaruh. Tapi itu misalnya turun gitu, itu menjadi sebuah peluang sih untuk membelinya. Entry lagi. Ya, entry lagi. Kita balik lagi seperti apa pandangannya terhadap mata uang atau mungkin mata uang kriptonya di masa depan seperti apa. Kalau saya Bitcoin ini udah pasti lah komoditasnya total jumlahnya semuanya hanya 21 juta dan sekarang sudah menyentuh di 16 juta sekian hampir 17 juta. Itu keperkiraan menurut para ahli itu ada sekitar beberapa dekade lagi untuk Bitcoin bisa mencapai batas tersebut. Makanya kenapa harganya bisa naik? Karena balik lagi ke hukum ekonomi dasar, supply dan demand. Masalahnya semakin tinggi permintaan dan barangnya makin sedikit, berarti harganya bakal naik. Gimana mana kayak gitu, jangan kan Bitcoin, sayur aja di pasar gitu kan. Jadi karena harganya bisa naik karena memang dibatasi jumlahnya hingga 21 juta saja dan sekarang sudah menuju di 17 juta. Jadi ada kemungkinan bahwa Bitcoin ini nanti harganya bisa di 200.000 atau mungkin lebih mahal pastinya. Mungkin teman-teman pernah mengikuti salah satu orang yang benar-benar ahli di bidang cryptocurrency. Banyak pasti banyak. Jujur, kalian anak muda pasti banyak banget influencer yang ikut-ikuti. Atau mungkin teman-teman yang pernah mengikuti Timothy Ronald itu dia sangat paham sekali perihal ini. Jadi walaupun cara penyampainya terdengar frontal, tapi
Kalau dipikir-pikir benar juga. Wih, gokil banget guys penjelasan dari Mas Fadri ini tentang forex, kripto, dan juga saham. Semoga kita sebagai anak muda mempunyai aset yang banyak di masa yang akan datang, bisa membahagiakan kedua orang tua ya Mas ya, dan bisa membanggakan diri kita sendiri. Nah itu penjelasan dari Mas Fadri. Kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas.